Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian bahwa perilaku manusia merupakan cerminan dari akidahnya? Jika akidah seseorang itu bagus, maka akan baik dan lurus pula perilakunya. Sebaliknya, apabila akidah seseorang itu rusak, maka buruk pula perilakunya. Oleh karena itu, akidah dan keimanan harus tertanam dalam diri seseorang sejak dini. Seseorang tak akan mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ditopang akidah yang lurus. Penanaman akidah ini merupakan seruan pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat mengemban misi kenabian. Akidah merupakan pondasi dan landasan utama dalam membangun peradaban umat Islam. Apabila akidah sudah tertanam dalam diri seseorang, maka akan membuahkan sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Hingga ia menjadi manusia agung dengan keberanian, kemuliaan, dan toleran terhadap sesama. Iman bagaikan pohon yang buahnya tak pernah berhenti, dan setiap saat bisa dipetik untuk dinikmati. Apabila seorang mukmin telah mampu mencerminkan dirinya seperti pohon di atas, maka setiap saat ia selalu beramal saleh. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak ayat tentang iman dan amal saleh. Amal saleh merupakan salah satu buah keimanan dan merupakan dampak positif di antara dampak keimanan seseorang. Iman terdiri dari 77 cabang, di antaranya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tawakal kepadanya. Untuk lebih jelasnya, simaklah uraian materi berikut ini. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, di samping khauf, takut, dan raja, berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kebaikan dan ketulusan Allah, dan mengakui nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman. Ketika cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah karena adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan manisnya iman, sebagaimana hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyalakan api cinta pada hati para sahabatnya hingga mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mencintai diri sendiri dan keluarganya. Para sahabat Nabi rela mengorbankan jiwa demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah lah yang menjadikan para sahabat meninggalkan kenikmatan duniawi demi meraih kebahagiaan di akhirat. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. B. Mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril a.s. sehingga kecintaan kepada Al-Quran akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerima wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti pula mencintai sunnah-sunnahnya. C. Menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Mereka selalu taat kepada perintahnya dengan ketaatan yang murni. Perilaku dosa akan menjauhkan hamba dari Tuhannya, sedangkan ketaatan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Di samping itu, seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memperbanyak berzikir kepadanya. Mereka akan selalu menyebut namanya pada setiap kesempatan.
Hatinya bergetar tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertambah imannya saat melihat tanda-tanda kebesarannya. D. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mempedulikan lagi kepentingan dan urusan pribadi ataupun keinginannya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan pengorbanan yang mengagumkan. Keikhlasan hati orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuah amal kebaikan pada seluruh aktivitas kehidupannya. Mereka merasa ringan untuk meninggalkan semua urusan, demi melaksanakan perintah Zat yang ia cintai. Tak gentar menghadapi hinaan. Kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ia tak menghiraukan hinaan, cemoohan dan ujaran kebencian dari orang yang benci kepadanya. Kekuatan cinta membuatnya kuat menghadapi berbagai macam hujatan. Inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kaum musyrikin. Semua hinaan yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak menyurutkan langkah untuk tetap melanjutkan dakwah. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan cara memahami betapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti memberikan nikmat kepada seluruh hambanya. Oksigen, sinar matahari, air, tanah, dan sumber daya alam di bumi ini selalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya tanpa terkecuali, baik mukmin ataupun tidak. Meskipun manusia berbuat dosa dan maksiat, tetap saja diberi nikmat-nikmat tersebut. Terlebih bagi seorang mukmin, tentu kenikmatan tersebut akan menjadikannya semakin bersyukur kepadanya. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. G. Senantiasa membersihkan hati. Ada segumpal daging pada diri manusia, jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, sebaliknya jika ia buruk maka buruk pula seluruh jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hati akan menjadi bersih jika diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perintah dan menjauhi perintahnya. Lebih dari itu, agar hati tetap bersih maka seseorang harus membiasakan diri membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tak ada yang tahu kapan maut akan menjemput. Dengan selalu mengingat kematian, maka manusia akan terhindar dari sifat rakus terhadap duniawi. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seseorang yang memahami ilmu agama secara luas dan mendalam akan menjadikannya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cahaya ilmu tersebut terpancar kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh kekaguman kepada pencipta alam semesta berserta isinya. Mereka akan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lunturlah sifat sombong dan merasa hebat, karena menyadari betapa lemahnya manusia.